Mengenal Timbuktu. Ya, Timbuktu adalah sebuah kota kuno yang berada di Afrika Barat. Merupakan bagian dari Republik Mali. Secara geografis terletak di tepi selatan Gurun Sahara dan sekitar 13 km di utara Sungai Niger. Timbuktu menjadi bukti kekayaan budaya dan juga intelektualitas Afrika. Kota ini memiliki julukan tanah misterius nan jauh. Timbuktu memiliki tempat penting dalam sejarah peradaban Islam. Di masa lalu, kota ini berperan besar sebagai pusat perdagangan di rute Trans-Sahara. Selain itu, kota ini juga identik dengan pengetahuan dan pembelajaran selama berabad-abad. Menjadi salah satu kota penting dan saksi dari kejayaan Kekaisaran Mali. Di era modern, kota ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1988. Timbuktu menyuguhkan landscape yang unik serta keajaiban arsitekturnya yang abadi. Menjadi permata perdagangan Trans-Sahara, Timbuktu memiliki lokasi yang sangat strategis, berdampak pada kemakmuran dan juga keberagaman budaya yang ada di dalamnya. Pada abad ke-14, kota ini menjadi pusat perdagangan emas dan juga garam yang berkembang pesat, meneruskan gading dari pedalaman Afrika ke Mediterania dan juga barang-barang lain ke selatan. Para kafilah yang melewati padang pasir Sahara berkumpul di Timbuktu. Mereka saling bertukar barang dan juga gagasan. Jaringan perdagangan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga turut serta memfasilitasi pertukaran budaya antara Afrika dengan dunia yang lebih luas. Selanjutnya, selama abad ke-15 dan 16, Timbuktu muncul sebagai pusat keilmuan Islam yang sangat berkembang pesat, menarik para cendekiawan dan teolog dari seluruh Afrika dan juga Eropa. Bahkan, memiliki sebuah universitas yang bernama Sankore dan cukup terkenal sebagai titik fokus untuk pertukaran ide di berbagai bidang, termasuk astronomi, matematika, dan juga filsafat. Ada sebuah perpustakaan bernama Ahmed Baba Institute, menyimpan banyak sekali koleksi manuskrip yang beberapa di antaranya berasal dari abad ke-13. Naskah yang ada di sana mencakup berbagai macam subjek, mulai dari sastra, hukum, dan juga teologi, yang tentunya memberi wawasan berharga ke dalam tradisi intelektual dan sejarah Afrika. Status kota ini sebagai oase Islam tercermin oleh berdirinya 3 masjid besar yang sangat unik, terbuat dari lumpur dan juga kayu, dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Rumah-rumah di sana dihiasi dengan ukiran dan elemen dekoratif yang sangat unik, menjadi bukti kehebatan arsitektur dan warisan spiritual kota ini. Timbuktu memiliki iklim gurun yang sangat panas dan kering sepanjang tahun. Sebagian besar curah hujan di kota ini terjadi antara bulan Juni dan September. Suhu tinggi akan terjadi pada bulan April sampai Mei, mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian akan sedikit menurun di kisaran 30 derajat Celcius antara Desember sampai Februari. Hal itu akan ditandai dengan adanya angin pasat yang kering dan berdebu bertiup dari wilayah Sahara ke arah selatan. Partikel debu yang dibawa angin ini akan mirip seperti kabut dan membatasi jarak pandang. Selain itu, ketika debu mengendap dan menumpuk akan menimbulkan penggurunan di kota ini. Kota Timbuktu menjadi rumah bagi beberapa etnis yang ada di Mali, di antaranya suku Songhai, Tuareg, Fulani, dan juga Mor. Saat ini, Timbuktu dihuni oleh sekitar 30.000 jiwa, namun jumlahnya terus berkurang seiring berjalannya waktu. Memang tidak mudah untuk bertahan hidup di kota padang pasir ini. Sektor pertanian tidak bisa menghasilkan bahan pangan yang banyak. Curah hujan di wilayah Timbuktu tidak mencukupi untuk sistem pertanian tada hujan. Penduduk lokal di sana hanya bisa menanam padi secara terapung yang memanfaatkan aliran air dari Sungai Niger. Secara tradisional, mereka menanam padi di dekat sungai yang terendam banjir tahunan. Selain itu, penduduk lokal Timbuktu menggantungkan hidup mereka dengan bekerja sebagai penambang garam di Gurun Sahara Tengah. Hasil tambang lempeng batu garam akan dibawa menggunakan karapan unta yang berjumlah banyak dalam satu kelompok.
Setiap unta membawa 4-5 lempengan garam seberat 30 kg, melewati gurun pasir yang kering menuju kota untuk dijual ke pembeli. Tentunya perjalanan yang cukup berat dan melelahkan. Terlepas dari kekayaan sejarahnya, kota ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, mulai dari ketidakstabilan politik, perubahan iklim lingkungan, dan juga konflik ekstremisme. Semua hal itu memberi pukulan telak terhadap warisan budayanya, menyebabkan kehancuran makam, perpustakaan, dan juga hilangnya artefak peninggalan yang sangat bernilai. Namun demikian, upaya untuk melindungi warisan budaya Timbuktu terus dilakukan, baik secara lokal maupun internasional. Pemerintah Mali telah bekerja sama dengan organisasi seperti UNESCO, juga peran serta dari masyarakat setempat untuk memulihkan situs-situs yang telah rusak, melestarikan manuskrip yang masih ada, dan mempromosikan pariwisata budaya kota Timbuktu. Semua upaya yang dilakukan tidak hanya bertujuan melindungi warisan Timbuktu, melainkan juga mendorong rekonsiliasi sosial dan pemulihan Mali pasca konflik. Berada di jantung Gurun Sahara, Timbuktu berdiri bukan hanya sebagai sebuah kota, tetapi juga sebagai bukti nyata dari keterkaitan budaya, pengetahuan, dan juga ketangguhan jiwa manusia. Ini adalah tempat di mana sejarah bertemu dengan masa kini, mengundang generasi penerus untuk mengeksplorasi, belajar, serta menghargai keajaiban warisan dunia dari masa lalu. Dan itulah ulasan seputar Timbuktu, kota kuno di tengah Gurun Sahara yang memiliki warisan budaya luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.